Halo Indonesia, saatnya kami hadir memperbaharui informasi Anda di Newsroom Jack TV. Bersama saya Muhammad Fadil Hafiz. Informasi terkini datangnya dari mahasiswa-mahasiswi di Indonesia yang terkena dampak dari COVID-19, yaitu berupa pembelajaran jarak jauh atau disebut juga dengan PJJ. Dampak yang dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswi di Indonesia dari PJJ ini yaitu tidak bisanya mereka untuk keluar rumah dan membuat mereka hanya bisa berdiam diri sambil berlaporan Netflix, PUBG, hingga TikTokan saja yang mengakibatkan mereka lupa akan tanggal dan juga bulan. Namun, salah satu kelompok dari Universitas Indonesia Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro Program Studi Teknik Komputer 2018, yaitu grup B7, telah berhasil menemukan solusi dari masalah tersebut, yaitu berupa kalender digital yang menggunakan materi timer dan juga RTC pada modul 5 praktikum PSD. Mau tahu bagaimana cara kerja dari kalender digital tersebut? Mari simak video berikut ini. Halo semuanya, perkenalkan kami dari grup B7. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang kalender digital yang kami buat menggunakan bahasa VHDL. Dan ini merupakan anggota kelompok dari B7. Terdapat Dimas Raditya, Muhammad Fadil Hafiz, Elsa Syafadinia, dan juga Shirley. Nah, jadi apa sih kalender digital yang kami buat itu? Nah, kalender digital yang kami buat ini merupakan program yang mengimplementasikan kerja timer dan juga real-time clock atau RTC, di mana kalender ini dibuat untuk memudahkan user dalam mengetahui tanggal-tanggal setiap harinya. Gambaran umum dari program yang kami buat ini, jadi kalender digital ini merupakan implementasi dari timer yang berupa real-time clock atau RTC yang outputnya menggunakan 7 segmen. Dan kalender digital ini akan menampilkan 2 digit desimal untuk tanggal dan 2 digit desimal untuk bulan. Dari program ini juga akan menghasilkan detik, menit, dan juga jam. Nah, tadi kan sudah dijelaskan gambaran umum tentang digital calendar ini. Nah, langsung saja kita lihat kodenya. Sini entity ini ada port. Nah, di sini switch 0 ini untuk nyalain timer, switch 1 ini buat ngereset, LED blink untuk ngatur LED-nya blinking. Kemudian ada LED GRP, LED GRP count. Di sini ada seg 1, seg 2 sampai seg 6 ini merupakan 7 segmen untuk timernya. Jadi ada 2 digit detik, 2 digit menit, dan 2 digit jam. Ini clock 1 untuk mengatur clocknya nanti. Sini yang seg 0 sampai 3 ini juga merupakan 7 segmen untuk menampilkan tanggal dan bulan. Nah, di sini ada kabisat dan normal. Terus buat turn on dan turn off display-nya menggunakan enable call. Ya, kita lihat arsitekturnya. Di sini ada sinyal H1, H2, N1, N2, S1, S2. H ini maksudnya hour, M minutes, S itu second. Didukung dengan clock count, LED clock, second count, blink count. Dan nanti ini akan digunakan untuk mengatur timer dan kalender yang ada di dalam program ini. Nah, terus di sini ada second, minute, hour, terus dan 0, D1 sampai D3. Di sini buat sebagai tadi segmen-segmennya itu yang bakal nampilin kalau ini waktu nih detik, menit, jam. Kemudian D0 sampai D3 ini buat tanggal dan bulannya berupa 2 digit. Kemudian ada selektornya juga nih, pilih dan selektor untuk menentukan tahunnya tadi. Begin. Di sini ada clock generation, ada 2.
Yang pertama ini buat clock pada timernya. Nah, di sini dari 50 MHz diubah menjadi 1 Hz clock. Nah, di sini menggunakan count-nya di sini kan 10 ya. Kalau untuk 1 detik itu harusnya 25 juta, tapi di sini menggunakan 10 untuk memudahkan simulasi. Begitu pula di sini juga gunakan 10. Nah, kalau yang ini clock generation ini buat mengubah 50 Hz clock jadi 1/5 detik untuk bikin blink gitu. Ini digunakan untuk LED-nya. Nah, langsung masuk ke bagian utama program. Di sini berisi cara kerja timer berjalan. Nah, di sini ketika switch-nya 0, switch-nya nyala, itu berarti timernya nyala. Nah, terus di sini ada kondisi-kondisi ketika dia ini S2, S1 ini second, ini detik, ini M2, M1 ini menit, dan H2 nih, H2, H1 ini hour, jam. Nah, di sini kayak pada jam biasa ya, kalau misalkan detiknya belakangnya sudah 9 atau enggak menit belakangnya udah 9 atau jam belakangnya udah 9. Nah, itu dia bakalan kalau clock-nya bertambah 1, maka dia berubah jadi 0. Nah, di sini berubah jadi 0, berubah jadi 0, berubah jadi 0. Nah, tapi kan nyimpen 1 gitu ke depannya. Nah, terus juga di sini digit pertama dari detik, digit pertama dari menit. Di sini 5 ya ditulis. Nah, jadi kalau misalkan detiknya itu 59 atau menitnya 59, maka dia ini bukan jadi 6 tapi jadi 0. Nah, selanjutnya untuk di sini ada hour-nya. Jadi kalau misalkan dia udah jam 23.59.59, maka semuanya jadi 00.00.00 ini berubah. Nah, pokoknya kalau misalkan selain itu dia bakalan bertambah 1 tiap kenaikan clock. Nah, di sini juga ada blink count-nya ini bakal bertambah 1 tiap pertambahan detik. Ya, nah terus LCD switch 1. Kalau switch 1 yang nyala, ini melakukan reset. Jadi semuanya jadi 0, blink count-nya juga jadi 0. And nah, terus di sini ada LED JP count, dia diambil dari blink count tadi, terus bakal dimasukin ke buat nampilin hour, minute, dan second-nya itu pada 7 segmennya nanti. Selanjutnya, teman saya akan melanjutkan penjelasan coding. Perkenalkan, nama saya Sherly. Di sini saya akan menjelaskan prosesnya. Jadi terdapat 2 tahun, yaitu ada tahun kabisat dan tahun yang normal. Nah, saat tahun kabisat itu terjadi 4 tahun sekali pada tanggal 29 Februari. Jadi pada tahun kabisat ini kita menambahkan 1 digit tanggal. Ini case yang dapat dipilih. Lalu ada tahun normal. Nah, tahun normal ini user bisa menentukan mau memilih digit 1 atau digit 2. D3 ini untuk digit 1 dan D2 ini untuk digit 2. Setelah user menentukan mau memilih digit 1 atau digit 2, barulah bisa diproses. Setelah itu, ada if clock event and clock sama dengan 1. Jika selektornya sama dengan 1110, maka BCD-nya sama dengan D3. Ini untuk memilih 1 digit tanggal. Sedangkan BCD yang D2 ini untuk 2 digit tanggal. BCD D1 itu untuk 1 digit bulan. BCD D0 itu untuk 2 digit bulan. Lalu ada 7 segmennya. Ini 7 segmen 3 itu untuk menentukan 1 digit tanggal, 7 segmen 2 untuk 2 digit tanggal,
7 segmen 1 itu untuk 1 digit bulan, 7 segmen 0 untuk 2 digit bulan. Nah, setelah itu, pilih untuk menentukan 2 digit bulan, yaitu saat 0001 itu menjadi 1001. Nah, ini untuk menentukan bulannya seperti Oktober, November, dan Desember. Nah, untuk yang digit 1 ini, untuk digit 2 ini dimasukkan ke dalam D0, sedangkan untuk 2 digit bulan itu dimasukkan ke dalam D1. Contohnya ada Januari, Februari, sampai September. Lalu ada BCD Select, itu menggunakan 7 segmen. Ini 7 segmen yang menunjukkan penampilan tanggalnya. Ya, halo semuanya. Perkenalkan kembali, saya Muhammad Fadli Hafiz. Nah, di sini di line 320 ini merupakan LED pada penghitungan jam, di mana di sini ada proses LED GRP count. Di sini ada 25 nomor, yaitu 0 sampai 24. Nah, di mana ketika 0 itu maka LED GRP-nya itu adalah 00000. Kemudian ketika 1 maka LED GRP-nya itu adalah 00001. Ketika 2 maka LED GRP-nya itu adalah 00011. Begitupun hingga ketika 24 maka LED GRP-nya adalah 1111. Nah, ketika selain 0 sampai 24 ini, maka LED GRP-nya itu akan 00000, kemudian Ncase dan juga proses. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang detik. Jadi, detik ini kan terdiri dari 60 detik, di mana pas detik ke-60 itu akan bertambah untuk menit. Nah, di detik ini, itu berarti kita punya dua digit, digit 1 dan digit 2, di mana digit 1 ini berkisar angka antara 0 sampai 5, kemudian di digit 2 ini berkisar angka antara 0 sampai 9. Nah, selanjutnya kita masuk ke digit pada menit. Nah, sama persis seperti digit pada detik, maka yang membedakan dari detik dan menit tersebut adalah di sek 4-nya dan sek 3-nya. Jadi sek 4 ini kita gunakan untuk digit 1. Nah, kemudian sek 3 ini kita gunakan untuk digit 2 pada menit di program tersebut. Nah, yang terakhir ini adalah jam, di mana juga sama dari menit dan detik, itu jam terdiri dari 2 digit. Nah, di mana digit 1 ini yang di depan, itu berkisar antara angka 0 sampai 2. Nah, kemudian untuk digit 2 pada jam itu berkisar antara 0 sampai 9. Nah, kemudian digit 2 pada jam, di mana digit 2 pada jam ini itu hampir sama seperti menit dan detik, cuma yang membedakan adalah sek 5-nya. Nah, setelah itu akan ada Ncase, and proses, dan juga and behavior. Perkenalkan, nama saya Dimas Ritya. Sekarang saya akan menjelaskan, saya akan simulasikan program yang tadi telah kita jelaskan. Nah, di sini kita pas di wave, kita ada di sini ada port clock 1. Clock 1 itu nanti kita bikin untuk jadi clock. Switch 0 kita akan bikin jadi 1. Switch 1 kita akan bikin jadi 0. Switch 0 sama switch 1 itu, new switch 0 itu buat yang enablein, buat codingan ini biar agak jalan. Itu switch 1 itu biar dia dijadiin 0, biar dia nggak kereset. Kalau nanti kalau udah jadi pengen reset, nanti ini akan jadiin 1 aja. Ini kita ada kabisat kita jadiin. Ini sesuai yang kita pengen. Kalau saya penjelasan saya ini, saya akan masukin 0 dan normal itu akan masukkan 1 biar kita dapat bulan normal
Misalnya Februari itu kan 28, kalau kehabisan jadi 29. Nah, di itu doang perbedaannya sih. Itu enable kali ini maksudnya enable kalender kita bikin jadi satu, biar nanti segmen di kalender nyala. Jadi kita ada pilih itu sesuai yang kita mau. Buat sekarang saya akan milih buat 0001. Dia bakal akan milih di satu ini. Satu itu berarti nanti buat kita pilih ke case 2. Kan case itu mulainya dari 0000. Habis itu selektor kita pilih 1110. Ini tuh maksudnya setelah yang tadi telah jelaskan, ini berarti dia milih digit pertama dari tanggal. Nah, kalau udah nih, bener udah, yang lain itu cuman output aja. Nanti akan bakal case sendiri. Nah, saya akan run sama 10 kali karena pas 10 kali baru dia bisa masuk datanya. Udah di set seperti itu. Sebenarnya itu bisa 1 detik ya, tapi gara-gara untuk mempersingkat aja, tadi kami telah menggantinya jadi 10 yang buat check count-nya dan count-nya. Nah, di sini kita bisa lihat setelah 10 detik tadi, kita juga dihitung 10 detik. Nah, kan baru masuk datanya di BCD. Ini datanya di BCD. Itu misalnya untuk lebih jelasnya nih, dia bakal masuk ke sini. Karena kita masuknya tadi ke 3, ke apa? Ini masuknya ke digit pertama dari tanggal, dia masuknya ke segmen 3. Nah, di sini dia bakal masukin segmen 3. Pertama dia nyalain dulu, habis nyalain dia masuk dulu nih ke sini segmennya. Kita run dulu, 10 kali lagi. Nah, kita bisa lihat juga di bawah ini, segmen di bawah ini buat yang detik-detiknya kan. Setelah 1 detik, dia bakal berubah tuh. Nih, dia masih berubah. Pas di detik kedua, dia bakal berubah jadi gini. Ini nandain kalau dia udah 1 detik. Kan 1 detik udah lewat nih. Dia bakal jadi 1. Ini kalau ada segmen yang nyatanya, nanti dia bakal nyala 1 gitu. Nah, kita bikin terus. Nih, ini akan berubah lagi. Nah, jadi seperti yang saya bilang, dia bakal masuk. Tadi segmen ini masih belum masuk, dia masih baru dinyalain dulu. Pas dinyalain, nah dia baru di sini. Baru masuk dari sini nih. Ngambil dari segmen ini. Kan di codingannya dia bakal ngambil dari segmen kan. Baru masukin ke segmen yang dipilih tadi. Nah, habis itu kita sekarang pilih, misalnya kita pengen ke 0010 untuk milih digit kedua dari tanggalnya, berarti 01. Nah, gitu. Nah, coba kalau kita run, nanti hasilnya akan berubah. Hasilnya berubahnya nggak langsung gitu ya, karena kita harus nunggu dulu. Karena ini ada timernya. Nah, sini kita bisa lihat nih, pas di detik ke sini, habis detik kedua selesai, ini detik ketiga ini, dia baru masukin datanya, baru nyalain tadi nih 1100 ini baru masuk segmen dan ini dia baru nyala segmen 2 nya. Kan kita main masukin ke segmen 2 kan, gara-gara dia pengen gara-gara dia milih digit kedua dari tanggalnya. Nah, kalau kita run terus, jadi dia baru bisa masukin segmennya, masukin ke ini. Nah, di sini kita bisa lihat nih, dia baru bisa masuk setelah cycle kedua tadi itu. Nah, demikian informasi terkini yang dapat saya sampaikan. Saya, Muhammad Fadil Hafiz, pamit undur diri. Salam
PJJ.